Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono atau disapa dengan Prof. Heru. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan jenjang pendidikan beliau S1 Manajemen di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1997. Jenjang pendidikan S2 beliau Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2001. Jenjang doktoral Dokter Psikologi Manajemen SDM dan Organisasi di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008. Prof. Heru juga melakukan riset serta internship manajemen di Monash University Melbourne tahun 2007. Baik, kita langsung saja kepada Prof. Heru yang akan memaparkan materi yang kedua ini mengenai positive organizational behavior. Kepada Prof. Heru dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ke Unisula ya, walaupun fisiknya ada di UMY, tapi ini spiritualitas saya sedang berada di Unisula ya. Dan seperti ketemu dengan teman-teman sendiri ya, saudara sendiri, karena memang kalau ke Semarang saya paling sering ke Unisula ya. Alhamdulillah suasananya sangat luar biasa, dan tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Wika ya, itu luar biasa. Jadi cerita mengenai learning ya, kemudian tadi ada explorative learning, kemudian ada exploitative learning. Ini bagi saya ini terminologi yang baru. Apa ini terkait dengan disertasi Bu Wika enggak? Pengembangan Bapak. Pengembangan ya, luar biasa. Saya kira ini salah satu signature strength dari Unisula. Ini saya lihat adalah knowledge management ya, manajemen pengetahuan. Nah, ini saya kaitkan dengan topik pada pagi hari ini. Topik ini kita managing intangible resources ya. Jadi kita mengelola sumber daya intangible menghadapi era krisis. Nah, ini satu tantangan yang berat, karena ketika dengar kata krisis, kita mendengar hari ke hari itu ada informasi, berita yang menunjukkan betapa kondisi kita semakin turun sekarang ini. Lalu bagaimana cara berpikir para manajer nih, para scientist, ketika melihat situasi yang sedemikian? Padahal kita mau mengembangkan yang namanya keunggulan kompetitif untuk future management, manajemen ke depan kita. Karena setiap perusahaan sebetulnya kan membangun sustainable competitive advantage supaya dia bisa survive ya. Nah, tadi yang disampaikan terkait dengan learning ini adalah salah satu upaya untuk itu. Innovation, kemudian untuk supaya bisa melakukan change ya, perubahan. Karena perubahan itu menjadi sebuah keharusan. Nah, krisis itu terjadi hari ini, dan kita juga belum tahu apakah krisis ini kemudian berlangsung sampai kapan. Kita nih sekarang seperti berada di lorong gelap. Nah, sekarang para ahli manajemen apa yang harus kita mulai? Kalau saya jadi CEO, ya, jadi salah satu manajer perusahaan, maka saya akan berpikir kapabilitas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Wika terkait dengan knowledge ya, pengetahuan. Kalau kita bicara kapabilitas, maka kita bicara kemampuan yang sifatnya integrated, terintegrasi kemampuannya. Semua unit, semua orang, tim itu harus terintegrasi. Nah, ini jadi challenge-nya para CEO, termasuk juga para scientist untuk mengingatkan apa sih sebetulnya harta yang paling berharga dalam situasi seperti ini. Nah, ketika kita bicara kapabilitas, itu ada 3 poin penting yang harus dipunyai oleh SDM. Supaya apa? SDM itu terbagi 2 loh Bapak Ibu. Ada SDM yang sifatnya sumber dari masalah. Nah, kalau kita bicara sumber dari masalah ya ruwet, ya kan? Jengkel, kesel. Karena apa? SDM sumber dari masalah. Lalu hari ini kita mulai memikirkan bagaimana SDM itu adalah solusi dari masalah.
bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang bisa solutif, yang bisa memberikan solusi. Nah, sekarang ada terminologi menarik dalam dunia HR. Itu kita bicara yang namanya 3 penyumbang efek positif pada organisasi. Mohon maaf, ini saya nggak usah pakai slide ya, karena mungkin saya kalau ngomong suka nggak sama-sama slide. Ya, suka nggak sama-sama slide. Yang pertama itu adalah positive emotion, emosi positif. Jadi begitu kita duduk di webinar, wah kita itu bawaannya bahagia nih, bersyukur. Bayangkan kalau karyawan, apalagi kalau dia work from home, dia terpisah-pisah, itu bawaannya stres semua. Jadi salah satu kata kunci pertama adalah bersyukur, supaya menghadirkan positif emotion, emosi positif. Yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness itu sadar. Jangan-jangan kita jadi dosen nggak sadar bahwa kita ini mengajar, kita mendidik generasi besar bangsa masa depan, kita ingin nanti suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita ajarkan. Kita ini sebetulnya ruh ketemu ruh, spiritualitas ketemu spiritualitas. Nah, kalau kita lupa, ya, sehingga kemudian kalau kita nggak punya mindfulness, maka kita menerima, misalnya kita jadi seorang profesional, menerima sogokan, korupsi, menerima hal-hal yang negatif, itu nggak masalah. Karena apa? Kita nggak punya mindfulness. Nah, kita ini penting nih sebagai dosen, profesional, itu punya mindfulness, punya kesadaran penuh. Nah, ini yang saya mengingatkan saya juga nih, kalau Bapak Ibu gimana punya mindfulness ya, jadi ketika masuk kelas, bayangkan kita sedang membangun sebuah generasi besar bangsa. Nah, dari hal yang paling sepele, ketika saya mandi, jangan-jangan pas lagi mandi kita nggak sadar sedang mandi. Pikirannya kemana-mana, mikirnya ke dapur, mikirnya ke tugas kampus, mikirnya ke macam-macam. Jadi banyak yang menjadi problem orang modern, dia tidak mindfulness. Ketika mandi, dia tidak berpikir sedang mandi, dia tidak berpikir sedang membersihkan dirinya. Nah, kalau kita mandi, coba bayangin sensasi air, ya. Wah, betapa luar biasa tuh. Anda bisa rasakan air kena wajah kita, lalu kita mensyukuri ya, air itu membersihkan seluruh tubuh. Kita mengucapkan terima kasih sama tangan, pada wajah kita, pada seluruh tubuh kita. Ini adalah salah satu bentuk mindfulness. Nah, HR itu penting, sehingga apa? Sehingga pekerjaan kecil pun itu bisa diberi makna. Kita memberi makna atas apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satu strategi mindfulness. Ini bukan strateginya bukan strateginya motivator ini mindfulness. Mindfulness ini dikembangkan di UCLA, University California Los Angeles, kemudian Cambridge dan Oxford. Jadi persoalannya adalah kenapa nih wajah kita ini kok tidak bahagia ya? Kalau saya lihat Bu Diah kelihatan bahagia sekali, moderator ya. Moderatornya harus bahagia, Bu Wika ya. Terus tadi Pak Irfan itu kelihatan wow gitu ya. Jadi bagaimana ini bisa punya impact? Karena tugas kita ini adalah memberi impact, ada dampaknya. Nah, jadi tadi poinnya udah dua nih, positive emotion dan mindfulness. Yang ketiga ini yang namanya psychological capital. Modal psikologis. Satu, misalnya dosen Unisula apa nih psychological capitalnya? Satu, self-efficacy. Dia punya kepercayaan diri. Karena apa? Karena dia menguasai skill, menguasai knowledge, ya, menguasai aura pembelajaran seperti apa. Ini self-efficacy. Yang kedua, optimism. Harus punya optimisme, energik. Bayangkan kalau orang di dalam organisasi tidak optimis, wah ini bahaya, nular. Kalau dia pesimis, akan nular. Dia bilang, wah nggak mungkin lah kita bisa seperti ini. Itu kan katanya bos. Ya, kita sih nggak kayak gitu. Nanti kita akan menularkan itu pada orang-orang yang sama-sama pesimis.
Bayangkan kalau organisasi berubah mentalnya menjadi pesimis. Yang ketiga adalah hope, harapan. Psychological capital, orang itu punya harapan di masa depan. Yang keempat adalah resiliensi. Bagaimana dia itu punya daya tahan terhadap problem. Nah, ini jadi penting karena apa? Kita sekarang sedang masuk lorong gelap yang hitam, yang tebal, yang tidak tahu kapan cahaya matahari itu akan hadir. Yang harus kita kembangkan adalah resiliensi. Nah, dalam hal ini, Unisula, UMY bisa mengembangkan spiritualitas Islamik berbasis Islam, berbasis nilai-nilai Islam. Ini menjadi salah satu kunci penting untuk membangun daya tahan. Toh kita besok itu, misalnya kita menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun, ujungnya kita itu hidup untuk apa sih? Ya, kita kan ujungnya hidup ada 3 hal nih, 3 hal penting dalam spiritualitas. 1, ujungnya hidup itu ketemu Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang nanti masuk surga sehingga usia kita nanti usianya ya kisaran 25 sampai 40 tahun katanya Pak Ustadz. Jadi jangan khawatir yang usianya udah lebih dari 40 nanti kembali lagi ke 40, 35 tuh. Bu Wika aja sampai pegang-pegang pipi. Ini artinya usianya jadi usia kita ya nanti kisaran itulah ya 25, 40 ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah KPI kita bukan Tuhan itu nggak melihat dari hasil. Tuhan itu melihat dari proses. Jadi do my best, lakukan yang terbaik. Jadi KPI kita adalah sebaik-baik kita yang paling bisa memberi manfaat pada lingkungan kita. Yang ketiga yang disampaikan oleh Mbak Wika tadi, Bu Wika, learning, baik itu eksploratif maupun eksploitatif, itu kata kunci learning adalah hadis dari hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Masalah akselerasinya, percepatannya itu menjadi semakin cepat saat ini tuntutannya. Nah, ini saya kira menjadi satu landasan filosofis ya. Jangan sampai kita lupa bahwa where do we want to go ya? Kemana nih kita besok pergi ya? Kita kembali pada yang di atas. Ya. Nah, kita tetap harus memelihara apa? Optimisme karena di balik atau bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini kita tetap pelihara optimisme. Jadi bayangkan kalau kita punya seperangkat teknologi yang luar biasa, tapi orang-orangnya pesimis, orang-orangnya takut, khawatir, ya. Bahkan lama-lama kalau mereka itu work from home, maka bisa-bisa lama-lama tidak terhubung satu sama lain. Mbak Wika di rumah, Mbak Diah di rumah, Pak Irfan di rumah, saya di sini. Loh, jadi problem kalau tidak terhubung. Kata kunci dan organisasi yang kompeten itu adalah keterhubungan. Tidak berbasis pada geografis, tapi yang penting terhubung. Itu harus dibangun. Selain terhubung tadi bersyukur. Makanya ketika terhubung boleh saja saya ngajak Mbak Wika main game nanti. Yuk main game yuk. Nah, ini yang penting terhubung dulu supaya masing-masing bahagia semuanya. Lalu kemudian 2 hal yang penting yang harus dijaga oleh manajemen adalah inovasi dan produktif. Inovatif dan produktif, produktivitas dan inovatif. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, ini saya kira menjadi hal yang menarik. Yang kedua, kok kedua terus ya? Keberapa sih saya lupa, dihitungin ya Mbak ya? Soalnya saya nggak pakai slide ya, saya suka lupa. Ya maklumlah, usia udah. Tapi nanti kan kembali lagi ke usia 25 ya. Oke. Oke. Kita bicara leadership. Kalau bicara bisnis, bicara leadership. Leadership itu punya 2 kekuatan yang hebat. Kekuatan pertama itu adalah kekuatan memberi reward dan punishment. Supaya apa? Ya supaya orang lain itu ikut membantu pengembangan sustainable competitive advantage di dalam perusahaan. Supaya orang-orang tetap memelihara knowledge. Supaya orang-orang bersinergi dengan knowledge-nya. Nah, ini berarti setiap orang di dalam organisasi itu harus apa tadi? Nah, ini saya suka, saya minum dulu bentar ya.
leadership tadi ya. Jadi bagaimana dia itu dengan reward dan punishment itu bisa membentuk attitude, behavior, performance, sikap, perilaku, dan kinerja. Karena apa? Karena ada reward dan punishment. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau Anda minggu depan belum mengumpulkan critical review, maka nilainya ya nggak mungkin A, maksimal C. Maka yang terjadi kira-kira apa? Yang terjadi mahasiswa akan melakukan sesuatu. Itu yang harusnya biasanya dia cukup berdiri, maka pada saat itu dia jinjit. Jinjit tahu ya? Jinjit. Artinya dia mengoptimalkan resources yang dia punya. Dia jinjit. Karena apa? Karena tadi saya mengeluarkan jurus yang namanya punishment. Lalu kalau saya bilang, kalau kamu itu bisa mendapatkan itu, maka saya akan kasih nilai A. Waduh, saya kasih reward itu. Jadi pemimpin seringkali menggerakkan instrumen ataupun bahkan intangible resources, dalam hal ini adalah sumber daya manusianya, itu dengan skema reward and punishment. Ini pendekatannya sering disebut pendekatan yang formal. Lah tadi menarik yang disampaikan oleh Mbak Wika terkait dengan sebetulnya kita ini tidak hanya dengan aspek formal saja untuk mengembangkan organisasi. Ya. Jadi kalau leadership ini idealnya sebetulnya leadership itu mulai dari kita, mulai dari siapapun. Ya, jadi you are leader. Saya adalah pemimpin, Anda adalah pemimpin. Siapa yang dipimpin? Yang dipimpin saya sendiri. Konsep ini namanya leading self. Leading self. Memimpin diri sendiri dulu. Saya udah merasa saya merasa menikmati situasi saat ini. Saya bisa optimis menghadapi era krisis. Saya memutuskan untuk resiliensi, ya, punya daya resiliensi yang hebat. Nah, ini kata kunci penting. Itu leading self. Yang kedua, kalau saya punya motivasi, maka saya bisa nularin orang-orang juga termotivasi. Bayangkan kalau saya bilang motivasinya gini, Mbak Dia, halo Mbak Dia. Mbak Dia. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita termotivasi ya. Motivasi ya. Nah, statement-statement ini saya memotivasi orang tapi saya nggak termotivasi loh. Ini artinya apa? Leading self ini sebagai kunci penting. Bayangkan kalau Mbak Dia, Unisula hari ini adalah belum yang terbaik. Tapi perlu kita ingat bahwa masa depan itu, ya, masa depan itu bisa kita raih. Marilah kita bergerak hari ini. Kita tidak bicara hari ini, mungkin hari ini Unisula masih nomor 10 se-Indonesia misalnya. Tapi nanti. Nah, saya ini berusaha untuk membangun sebuah spirit, sebuah semangat supaya menular pada orang lain, tapi saya harus namanya nih leading self, lalu leading another. Leadingnya itu sifatnya one on one leadership. Tadi kepada Mbak Dia, tapi kalau saya mengatakan pada semua dosen, bayangkan pada saat Anda menulis di publikasi Scopus, apakah Anda hanya mengejar insentif? Atau Anda membuat publikasi Scopus itu sebetulnya sedang membangun martabat Unisula. Anda sedang membangun martabat bangsa Indonesia. Nah, ini mengandung sebuah getaran. Supaya apa? Supaya kemudian menjadi energi yang besar. Ini yang namanya leading team, leading organization, leading group, leading tadi yang one-on-one leadership, leading yang sifatnya organization. Jadi memimpin organisasi. Nah, ada dua tadi yang di awal, pertama kali saya cerita berbasis pada reward and punishment.
Tapi yang kedua bukan berbasis itu, tapi basisnya adalah inspirasi. Apakah Anda tidak ingat betapa kedua orang tua Anda, ya, itu mungkin hari ini kedua orang tua sudah tiada, tapi inspirasinya masih hidup dalam pikiran dan perasaan kita. Bayangkan 6 bulan kita di dalam rahim, di situ seorang ibu itu menanamkan cinta tanpa syarat dalam diri kita. Lalu hari ini kita juga dipesankan Tuhan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Masih nggak kita itu semata-mata hidup hanya untuk mengejar insentif? Pertanyaannya adalah, insentif boleh, tapi yang jauh lebih penting harus dibangun adalah inamal amalu biniatnya, sebuah cita-cita besar yang akan menggoncangkan langitnya para malaikat. Hari ini mungkin orang tidak begitu peduli pada kita, tapi betapa riuhnya malaikat di atas sana memperbincangkan Anda. Pertanyaan saya sekarang, apa yang Anda rasakan? Ini adalah sebuah energi, ya. Bagaimana kita leading? Leading itu harus dibangun dari tadi leading self, ya, memimpin diri sendiri. Ya. Nah, ini saya kira salah satu kunci penting ketika kita managing intangible resources di era krisis. Era krisis itu era ketidakpastian. Era krisis itu adalah era di mana kita sebetulnya mulai menanggalkan yang namanya saya dapat apa sih dari sini? Karena kita pengen survive bersama. Krisis itu ketidakpastian. Bayangkan di hari akhir nanti, itu ketidakpastiannya semakin tinggi, goncangannya begitu berat. Bagaimana orang-orang yang tetap yang dia bisa punya resiliensi, itu orang-orang yang punya spiritualitas tinggi. Orang-orang yang percaya dengan inilah hari pembalasan. Inilah hari di mana paling tidak kita tingkat menyesalnya itu lebih rendah daripada kebanyakan orang. Saya ini udah berbuat apa ya sebetulnya hidup ini? Nah, ini saya kira menjadi sebuah catatan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika tadi kita menghadapi krisis, maka sebetulnya kita perlu leadership pada setiap diri orang. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Kita harus menularkan virus-virus spiritualitas di tempat kerja kita. Kita harus menularkan energi-energi positif. Senyum Anda, doa Anda, salam Anda, itu menjadi begitu luar biasa. Hari ini kita mungkin bisa merasakan, masih belum bisa merasakan bahwa senyum itu sedekah. Tapi sebetulnya itu bisa membuat orang itu menjadi terempower, bisa jadi sangat berdaya luar biasa. People attachment, ya, ada sentuhan-sentuhan yang penting, yang harus ditularkan pada setiap orang. Ya, ini tadi kaitannya dengan kapabilitas. Baik. Nah, era kita hari ini kan orang menyebutnya VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kalau Anda lihat di slide saya itu ada gambar orang-orang yang wajahnya nggak jelas, ya, shock. Nah, bayangin shock, kira-kira kalau orang lagi kondisi shock, itu adalah kondisi yang negatif, lawannya positive emotion. Jadi kalau misalnya orang-orang HR mau menugaskan stafnya, international assignment, penugasan internasional, tugas-tugas luar, maka hal yang harus dihadapi adalah bagaimana mengatasi cultural shock, ya. Shock luar biasa. Shock ini akibat apa? External situation, situasi di luar. Dan hari ini kita menghadapi situasi yang sama, ya. Nah, kemudian tadi udah disinggung oleh Bu Wika, inovasi. Inovasinya udah inovasi yang sifatnya apa, ya? Itu inovasinya disruption, disruptif. Inovasinya bahkan membunuh orang lain kalau orang lainnya nggak siap.
Ya, Gojek itu luar biasa. Pada tahun 2010 itu cuma hanya menggunakan 5-10 armada. Lalu apa pandangan Bluebird, si leader market untuk angkutan personal? Anggap remeh. Tapi perkembangan inovasi yang sifatnya disruptif itu punya sifat eksponensial. Jadi kalau yang inovasi modelnya Bluebird cuma pertambahan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau modelnya Gojek itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Lalu titik bersaingnya, titik mengejarnya itu begitu cepat. Akhirnya nggak nyampe 5 tahun, itu Bluebird kewalahan kan? Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Gojek ya. Kalau di tingkat yang lebih luas lagi, misalnya fenomena Kodak, fenomena Fuji, ya, terlanjur investasi SDM punya 3.000 dokter. 3.000 dokter loh. 3.000 dokter lulusan mana nih? Lulusan universitas di Jerman. Nah, ketika terjadi pergeseran teknologi yang sifatnya inovasi disruptif tadi, maka core-nya berubah. Lalu bagaimana saya harus membiayai 3.000 dokter yang sudah saya punya? Saya jadi begitu lambat untuk berubah. Saya jadi begitu lambat untuk change. Persoalannya bukan saya tidak tahu, saya tahu harus berubah. Cuma saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya punya 3.000 SDM yang seperti ini. Jadi bukan berarti mereka nggak tahu mereka harus berubah, mereka tahu mereka harus berubah. Ya. Nah, begitu juga hari ini, ya. Hari ini kalau kita bicara dalam kondisi perusahaan, bayangkan Anda mengelola satu perusahaan. Anda bisa bercermin dari Google. Google itu selama 3-4 kali berturut-turut itu menjadi perusahaan yang paling membahagiakan SDM-nya. Jadi karyawannya itu paling happy, paling bahagia. Karena apa? Pekerjaannya apakah tidak punya target? Punya. Sementara orang bicara, kalau kita kerjanya kerja keras, maka kita tidak bahagia di kantor. Kalau kita bahagia di kantor, biasanya kerjaannya juga tidak terlalu optimal. Karena senangannya tadi main game. Lah, sekarang bagaimana memadukan antara bahagia dan kinerja? Performance and satisfaction. Ini bagaimana bisa dikombinasikan, apalagi dalam situasi seperti ini. Kembali lagi tadi pada unsur orang. Jadi kalau kita bicara SDM, ya, kita lupa bahwa yang namanya SDM itu yang harus kita garap itu bukan jasadnya, bukan wajahnya, bukan senyumnya saja, tapi rohaninya. Makanya universitas seperti UII, Unisula, UMY, itu universitas yang konsen menggarap rohnya, rohaninya. Rohaninya tadi akan mengeluarkan 3 hal yang luar biasa. Saya datang ke organisasi, saya harus mengubah mindset saya. Cara berpikir saya adalah, apa sih yang bisa saya berikan pada organisasi? Dan itu pernah dikatakan oleh John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang perusahaan atau yang negara berikan pada Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan pada negara. Ini adalah persoalan mindset. Jangan-jangan semua orang hanya berpikir apa yang bisa saya bisa peras dari organisasi. Bagaimana bisa membangun tujuan organisasi kalau setiap organisasi bicara, setiap orang bicara bagaimana saya dapat keuntungan nih dari organisasi. Jadi kita bicara self-interest.